Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Isna'in ala murudin Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa kembali Soleha kelas 7A. Kita hari ini pada pembelajaran PAI, dan untuk hari ini kita lanjut ke bab 3, yaitu membahas tentang materi bersuci dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk sub materi atau pembahasan kita pada hari ini yaitu membahas tentang jenis-jenis air. Nah, sebelumnya Soleha, ada yang sudah tahu kira-kira apa saja sih jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci? Nah, kira-kira ada berapa sih? Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas itu terkait jumlah jenis-jenis air, terus air yang menyucikan, air yang suci tapi tidak menyucikan, dan air najis. Nah, akan kita bahas di sini. Nah, baik. Yang pertama itu ada jenis-jenis air. Nah, jadi air merupakan saran utama dalam bersuci. Nah, baik dari najis maupun dari hadas. Nah, hadas itu baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, terus ada berapa jenis air yang digunakan untuk bersuci? Nah, jadi ada 7 jenis air yang bisa kita gunakan atau bisa kita pakai untuk bersuci, yaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, dan air embun. Nah, itu tadi 7 jenis air yang dapat kita pakai untuk bersuci. Nah, artinya bersuci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Nah, baik, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang artinya kami menurunkan dari langit air yang suci. Nah, jadi ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang air laut, nah, jadi apakah air laut itu bisa dipakai untuk berwudu? Nah, terus beliau bersabda dalam hadis beliau yang berbunyi, artinya laut itu airnya suci dan bagainya halal. Nah, riwayat Abu Daud, dan ini termasuk ke dalam hadis yang hasan sahih. Jadi khusus untuk menghilangkan hadas, air bisa diganti dengan tanah. Nah, jika ada alasan tertentu sehingga tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, seperti karena sakit, bersuci dengan menggunakan tanah disebut sebagai tayamum. Nah, misalnya kita sedang sakit nih, misalnya artinya ada daerah-daerah wudhu seperti tangan atau dan lain sebagainya yang tidak bisa terkena air misalnya. Nah, artinya kalau misalnya terkena air itu dapat mengganggu kesehatan atau mengganggu sakit yang kita derita misalnya. Nah, itu bisa diganti dengan tayamum. Nah, apa itu tayamum? Yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu. Nah, itu misalnya juga kita misalnya sedang berada di gurun pasir misalnya, artinya daerah yang tidak ada air atau sulit untuk mendapatkan air. Nah, itu kita bisa menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci, tanah atau debu. Nah, seperti itu. Terus jenis air. Nah, jadi air di sini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada
air suci dan menyucikan. Terus yang kedua ada air suci tapi tidak menyucikan. Dan yang ketiga itu ada air najis. Nah, apa sih itu air suci dan menyucikan? Terus air suci tapi tidak menyucikan dan air najis itu. Nah, jadi akan kita bahas di sini, kita akan kupas itu tentang air suci dan menyucikan terlebih dahulu. Nah, jadi air suci lagi menyucikan. Nah, air suci dan menyucikan artinya air itu sendiri suci dan bisa dipergunakan untuk bersuci. Artinya menghilangkan najis dan hadas. Nah, air seperti ini ada 2 jenis. Nah, yaitu yang pertama ada air murni atau sering disebut sebagai air mutlak. Nah, yaitu air yang sifat-sifatnya, bau, warna, ataupun rasa tidak berubah, seperti air sumur, sungai, hujan, embun, dan laut. Nah, artinya air seperti ini suci dan menyucikan serta tidak makruh menggunakannya. Ada pula air yang suci dan menyucikan namun makruh menggunakannya seperti air dalam bejana dari metal dan terkena terik matahari. Nah, atau disebut sebagai air musyammas. Nah, karena menggunakannya bisa mengakibatkan penyakit kulit. Nah, itulah. Terus yang kedua, air yang bercampur najis namun tidak mengubah sifatnya. Nah, misalnya karena air itu banyak dan najisnya sedikit, maka hukumnya tetap suci dan menyucikan. Nah, seperti yang kita lihat loh, kadang ada beberapa masjid yang tidak atau menyediakan semacam model kayak wadah air berukuran besar untuk tempat wudhu. Nah, pasti kan kadang kita bertanya, ini kalau misalnya kejatuhan, misalnya tahi cicak atau kotoran cicak gimana, apa nggak batal, apa sah wudhunya? Nah, itu jadi itu air yang disebut sebagai air yang bercampur najis namun tidak mengubah sifatnya. Artinya selama kadar air atau volume air itu banyak dan apabila kotoran yang jatuh ke dalam air itu tidak mengubah sifat, nah arti dalam sifat itu seperti bau, warna, dan rasa, maka itu tetap suci hukumnya dan menyucikan, artinya bisa dibuat untuk menghilangkan najis dan hadas. Nah, seperti itu. Banyak kadang kayak di masjid jami, kalau soleha pernah sholat di situ, nah coba lihat pasti ada wadah air tempat wudhu itu yang tidak menggunakan keran. Nah, gitu. Terus yang kedua, ada air suci tetapi tidak menyucikan. Nah, apa itu? Jadi air suci tidak menyucikan artinya air itu sendiri suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, gimana maksudnya tuh? Nah, di sini ada contohnya. Contoh air yang termasuk dalam air suci tapi tidak menyucikan. Yang pertama, air bekas atau air mustamal. Nah, yaitu air yang berpindah dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi junub. Nah, air seperti ini ada yang mengatakan suci dan menyucikan. Karena ada hadis riwayat dari Ibnu Abbas, sebagian istri-istri Rasulullah SAW mandi di sebuah tempat yang besar. Kemudian Rasulullah SAW ingin berwudu dari wadah itu. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, aku sedang junub." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak ikut junub." Nah, itu jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa air mustakmal itu termasuk juga ke air yang suci dan menyucikan. Nah, tapi kita tetap mengacu pada yang inilah, artinya air mustakmal itu air yang suci tapi tidak menyucikan. Nah, itu. Jadi akan tetapi jika air itu sedikit dan telah dipakai untuk bersuci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, hukumnya menjadi tidak menyucikan berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya janganlah seorang di antara kamu mandi di air tergenang sedangkan dia junub. Nah, maksudnya apa? Jadi air sedikit yang tergenang
dan telah dipakai untuk menghilangkan hadas membuatnya menjadi tidak menyucikan. Nah, atas dasar itulah Rasulullah SAW melarangnya untuk dipakai mandi junub. Nah itu. Terus yang kedua itu air yang sudah larut dengan benda-benda suci. Nah sehingga membuat sifatnya baik itu bau, warna, dan rasanya menjadi berubah. Nah air ini tidak disebut air murni karena sudah menjadi larutan. Seperti air teh, air kopi, air jus, dan lain-lain. Nah itu termasuk dalam air yang suci tapi tidak menyucikan. Artinya air yang sudah larut dengan benda-benda. Itu. Terus yang ketiga ada air najis. Nah jadi air najis adalah air yang bercampur dengan benda najis seperti kotoran atau bangkai, sehingga salah satu sifatnya warna, rasa, atau baunya menjadi berubah. Nah air seperti ini najis karena itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah misalnya lo ada air di rumah nih, terus ketika kita hendak menggunakan wudhu, misalnya bau dari air itu tuh menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah setelah kita lihat lo ternyata ada bangkai yang terjatuh dalam air itu, maka air itu tidak sah atau tergolong dalam air yang najis. Artinya tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah misalnya ada yang terang kotoran, misalnya lo jadi berubah warnanya, berubah warna dan baunya. Nah itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah selanjutnya itu ada najis dan cara membersihkannya. Nah apa itu najis? Jadi najis adalah kotoran yang harus dibersihkan atau dihilangkan dari badan, pakaian, atau tempat salat yang dapat menghalangi sahnya ibadah. Nah, jadi ada 3 macam najis dan cara membersihkannya. Yang pertama itu ada najis ringan atau sering disebut sebagai najis mukhaffafah. Nah, jadi najis mukhaffafah ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali air minum susu ibunya. Nah, itu termasuk ke dalam najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, cara membersihkannya ini cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, jadi lo misalnya kita nih bisi adik, terus misalnya kita dikencingi lawan ading kita itu. Nah, maka cara kita menyucikannya atau membersihkannya itu cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis atau yang terkena kencing adik kita tadi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI cukup dipercikan air. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itulah yang termasuk ke dalam najis ringan atau najis mukhaffafah. Itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan. Ingatlah hanya air kencing bayi laki-laki. Sedangkan misalnya kita bisa adik perempuan terus dikencingi, maka cara membersihkannya itu dengan diapakan? Yaitu dengan cara dicuci. Terus yang kedua ada najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, jadi najis yang tergolong sedang ini jumlahnya cukup banyak. Nah, di antaranya yang pertama itu ada kotoran manusia. Nah, itu baik berupa air kencing, tinja, dan muntahnya, termasuk kencing bayi anak laki-laki yang sudah makan maupun bayi perempuan. Nah, jadi kalau misalnya tentang adik laki-laki tadi, kalau misalnya adik itu sudah bisa makan, artinya tidak hanya minum air susu ibunya, maka itu juga tergolong dalam najis mutawasitoh. Nah, itu. Terus yang kedua ada darah yang keluar mengalir seperti dari hewan yang disembelih atau darah haid. Nah, jika darah yang keluar hanya sedikit seperti luka ringan, maka darah seperti itu tidak najis. Terus kotoran binatang yang haram dimakan seperti singa, badak, kucing, burung, elang, dan binatang lainnya. Artinya yang termasuk dalam binatang yang haram dimakan. Nah, itu juga kotorannya
termasuk dalam najis mutawasito. Terus bangkai, yaitu semua hewan yang mati tanpa disembelih, nah, kecuali bangkai ikan dan belalang, serta bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lebah dan serangga. Nah, itu tadi yang termasuk dalam najis mutawasito atau najis sedang. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Itu cara membersihkannya yaitu dengan mencucinya hingga benda, warna, dan baunya hilang. Artinya misalnya nih kita terkena kotoran hewan atau kotoran manusia, maka kita harus membersihkan. Artinya sampai wujud dari kotoran itu hilang, terus warnanya, serta baunya. Nah, jadi kita harus pastikan. Sampai ketika kita membersihkannya, misalnya masih ada warnanya yang tertinggal atau baunya kah. Nah, itu jangan sampai kayak itulah. Nah, itu. Jadi usahakan ketika kita membersihkan najis yang tergolong dalam najis mutawasito ini harus sampai wujud kotoran, misalnya wujud dari najis itu, warna dan baunya itu hilang. Itu. Terus ada najis besar, najis berat atau najis mughalazah. Nah, jadi najis mughalazah adalah najis berat yang terdapat pada hewan babi dan anjing. Nah, itu makanya kita sebagai orang muslim tuh tidak dianjurkan untuk memelihara kedua hewan ini. Artinya memelihara itu apalagi sampai mengonsumsi lah. Karena kedua hewan ini termasuk ke dalam najis berat atau najis mughalazah. Nah, jadi cara membersihkannya adalah mencucinya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, itu cara membersihkannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kesucian wadah seseorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali dengan air, diawali dengan tanah. Nah, jadi itu cara membersihkannya. Nah, terus sabun bisa menggantikan tanah jika tanah dapat merusak tempat yang terkena najis. Nah, seperti pada kain atau pakaian jenis tertentu. Namun selama memungkinkan lebih utama menggunakan tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersabda. Nah, itulah jadi yang terkait materi kita hari ini tentang jenis-jenis air dan najis. Nah, itu tadi. Baik, mungkin materi hari ini saya cukup sampai di situ. Salah hilafnya saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ustadz lah. Japri ke Ustadz. Nah, baik, salah hilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.